Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain. Kepada sahabatku semua penonton channel terindah dimanapun berada, semoga kesehatan lahir ya wal batinnya senantiasa menjadi milik kita, dan semoga kesejahteraan lahir ya wal batinnya juga menjadi milik kita, dan semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita usahakan pada setiap harinya akan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat semuanya, terima kasih yang masih setia menonton channel terindah ini dan juga memberikan komen di channel terindah ini, serta share video saya ini ke semua kawan-kawan kita, dan insya Allah itu semua akan menjadi amal jariah bagi kita semua yang telah melakukan itu semua untuk beribadah kita, dan tentu dari semua yang akan kita lakukan itu akan tercatat menjadi amal bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, kita semua mungkin masih digemparkan oleh pemberitaan di media-media sosial maupun di media-media mainstream, TV-TV nasional yang saat ini sedang viral, yaitu tentang Rocky Gerung yang dilaporkan kepada polisi sebagai akibat ceramah politiknya di aliansi sejuta buruh yang akan melaksanakan demonstrasinya pada tanggal 10 Agustus 2023 nanti, di mana Rocky Gerung saat itu menyatakan Presiden Jokowi sebagai presiden jabatan negara tersebut, dia dinyatakan sebagai seorang bajingan yang tolol. Tentu perkataan Rocky Gerung ini menimbulkan sejuta tafsir bagi sejuta umat yang mungkin bisa jadi mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Kalau yang kita sama-sama melihat sebagai bantahan daripada Rocky Gerung bahwa presiden itu adalah jabatan negara. Jadi Pak Presiden Jokowi sebagai pejabat negara, artinya apa yang dia lakukan sebagai pejabat negara, ketika ada rakyat yang tidak setuju, ketika ada rakyat memberikan komentar tentang dirinya sebagai pejabat negara, itu merupakan satu hal yang wajar. Jadi bukan secara personal. Presiden Jokowi sebagaimana yang Rocky Gerung katakan, sebagai kepala negara dia buruk memimpin negara ini. Tapi sebagai kepala keluarga, Pak Jokowi mempunyai two thumbs up. Dia adalah kepala keluarga yang sangat bagus memimpin keluarganya. Tapi sebagai kepala negara dia buruk menurut Rocky Gerung. Kalau seorang pejabat negara atau pejabat apapun namanya, ketika dia mempunyai jabatan, artinya orang yang mengkritik itu atas nama dia sebagai pejabat, tentu ini suatu hal yang wajar. Sehingga tentu kritik-kritik terhadap pejabat negara itu, terhadap pejabat apapun yang mengatasnamakan dia pejabat, artinya tetap sebagai wujud daripada demokratisasi di negeri kita. Demokratisasi di negeri kita adalah kebebasan setiap individu di negeri NKRI ini untuk menyampaikan pendapatnya, untuk mengekspresikan pendapatnya. Artinya ketika mengekspresikan pendapatnya ini bukan pendapat yang hanya menyatakan bagus, baik, dan saling mendukung seperti itu. Ketika dia menyatakan tidak setuju, menyatakan itu buruk, bahkan seperti yang dilakukan oleh Rocky Gerung, menyatakan bahwa presiden sebagai pejabat negara itu
tindakannya seperti bajingan yang tolol. Seharusnya bajingan itu adalah pintar. Dan ini dia memang sangat-sangat sublim menyatakan seperti ini. Tapi ketika sebagai pejabatnya mungkin bisa dibenarkan. Kan tetapi ketika dia sebagai kepala negara, tentu Pak Jokowi sebagai individu tidak bisa dikriminalisasikan. Akan tetapi itu masih pola atau sistem daripada pemikiran presiden akal sehat kita yang menyatakan bahwa sebagai pejabat negara itu bebas dikritik. Dan kritik itu bukan hanya yang menyanjung, bahkan yang menghina pun itu dianggap kritik kalau memang itu sesuai dengan jalan pikirannya, sesuai dengan alasan yang ada di kepala dia, kenapa dia dinegatifkan, kenapa dia dikritik secara negatif. Itu pasti semua ada alasan dan pasti ada bukti khusus daripada si pengkritik itu sendiri. Kemudian kita lihat dari sisi lain bahwa memang sangat sulit kita membedakan ketika seseorang menjabat dan dia sebagai pejabat dan dia sebagai individu. Memang sangat susah kita membedakannya. Karena sebagai individu pun dia juga pejabat. Sebagai pejabat dia pun individu. Jadi ketika seorang presiden dihina dengan kataan yang seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung sebagai bajingan, oke, alasan terindahnya adalah Rocky Gerung dia menyatakan hanya dia atau Jokowi sebagai kepala negara. Tapi di dalam kepala negara itu pun ada pribadinya. Lantas, mana yang harus diadilkan? Mana yang harus diadili? Lantas, mana yang harus dibenarkan dan mana yang harus disalahkan? Karena memang susah di Indonesia ini untuk membedakan ketika dia pejabat, ketika dia individu. Kadang para pejabat pun sebagai individu, dia merasa sebagai pejabat. Ketika sebagai pejabat, dia tidak mau dinyatakan sebagai individu. Contohnya saja, seorang pejabat, dia sangat mengetahui jabatannya, tetapi perasaan sebagai pejabat ini juga kadang menular kepada keluarganya, menular kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya merasa sebagai anak pejabat, dia merasa berkuasa daripada kawan-kawan yang lainnya. Seperti yang pernah kita saksikan berita kemarin sore, ada seorang anak kepala ketua DPRD di Kota Ambon, dia membuli atau memukuli seorang anak pelajar MTS dan anak yang dipukulinya itu meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Saya sangat meyakini bahwa anak tersebut merasa bahwa dia anak pejabat, jadi dia merasa lebih dan merasa lebih kuat dan lebih berkuasa karena dia merasa anak pejabat. Dan orang yang melintas di depan dia dengan menggunakan motor, dia adalah anak rakyat biasa. Jadi tindakan anak tersebut berpikir bahwa dia merasa anak pejabat, ketua DPRD Kota Ambon, yang melintasi, yang dianggap dia melakukan kesalahan itu adalah anak orang biasa. Jadi dia sepertinya tanpa rasa bersalah dia memukuli orang tersebut, dan naasnya yang dipukuli tersebut meninggal dunia. Nah, jadi di sini kita sangat sublim sekali untuk membedakan antara pejabat dan individu. Kan tetapi kalau kita melihat secara hukum bahwa juga tercantum dalam undang-undang ITE tersebut bahwa merasa namanya dicoreng, bahwa merasa namanya diburuk-burukan atau difitnah ataupun dibully ataupun bahkan di blackmail, diburuk-burukan namanya di belakang atau bahkan dicaci maki, bahkan ketersinggungan yang sangat luar biasa, dan hanya orang yang bersangkutan itulah yang melaporkannya kepada kepolisian, bukan orang lain. Dan pemahaman daripada undang-undang ITE tersebut mencemari nama baik, menghina, mencaci maki, memfitnah dan lain sebagainya terhadap individu seseorang. Individu, dan tentu ini ITE ini ditujukan kepada individu seseorang, bukan kepada pejabatnya, bukan atas nama jabatannya. Kalau Pak Jokowi ini merasa dia terfitnah, merasa dia dibully, merasa dia diburukkan nama baiknya, seharusnya
Pak Jokowi sebagai individu, dia sendiri yang melaporkan, bukan diwakilkan pada orang lain. Karena perasaan dibully, perasaan difitnah, itu ada perasaan adalah individu. Kalau Pak Jokowi yang melaporkannya ke kepolisian, ini bisa dijadikan sebuah delik yang bisa jadi menutup langkah atau menghambat langkah Roky Gerung untuk terus bisa berkuar-kuar di luar seperti saat ini. Akan tetapi, ketika Pak Jokowi yang merasa nyaman-nyaman saja, dia lebih berkomentar mengenai dia dicaci maki oleh Roky Gerung, dia hanya berkomentar, saya akan bekerja saja, saya tidak akan menghiraukan apa yang dikatakan oleh Roky Gerung. Sebagai individu dia seperti itu bagus. Tetapi sayangnya, kenapa para relawan yang bukan individu Pak Jokowi, dia yang melaporkan. Makanya kemarin kita dengar di beritanya Baris-Krim itu menolak laporan daripada masyarakat. Kenapa? Yang dihina, yang dicaci itu Pak Presiden Jokowi. Tapi sekedar laporan dari masyarakat itu boleh saja. Tapi kalau untuk kena delik, saya sangat kurang meyakini ini akan dijadikan delik. Karena dalam Undang-Undang ITE itu dituliskan bahwa orang yang merasa dizolimi, bahwa dalam Undang-Undang ITE itu bahwa orang yang merasa difitnah, orang yang merasa diburukkan namanya, ada orang yang merasa dicaci maki, dia sendirilah yang melaporkan kepada kepolisian agar orang yang memburukkan itu, agar orang yang memfitnahnya diproses secara hukum. Itu cocok dalam Undang-Undang ITE tersebut. Tapi ketika perasaan itu diwakilkan sama orang lain, tentu tidak seperti itu yang bunyikan dalam Undang-Undang ITE. Jadi saya melalui video ini, kita tetap sama-sama menjaga hubungan silaturahmi yang baik, karena dalam negeri kita ini memang sangat sublim sekali, sangat tipis sekali, atau susah untuk membedakan mana yang itu sebagai rasa pejabat, sebagai rasa individu. Karena dalam setiap pejabat juga ada individu yang tersinggung di sana. Dalam setiap individu juga ketika dia menjadi pejabat juga ada dia sebagai merasa sebagai pejabat tadi. Dan untuk membedakannya tentu kita tidak usah merasakan sebagai feeling secara tersendiri, tapi kembalilah kepada undang-undang yang telah tertulis di sana, yaitu memburukkan nama orang, memfitnah, mencaci maki dan lain sebagainya ada dalam undang-undang, dan itu dibenarkan kalau orang yang menjadi korban itu sendiri yang melaporkannya. Ini yang lebih benar. Bukan diwakilkan kepada sekelompok orang yang merasa tidak senang orang lain disakiti. Sementara orang yang disakiti, orang yang difitnah, Pak Presiden Jokowi menyatakan dia lebih memilih fokus untuk bekerja. Tapi saya tidak menutup kemungkinan juga kalau memang Pak Jokowi memang merasa tersakiti, betul-betul tersakiti, saya menyarankan Pak Jokowi melaporkan saja hal ini, biar kita lihat bagaimana reaksi Roky Gerung ke depannya. Dan saya juga menyarankan kepada tim relawan yang merasa seperti Jokowi, saya kira tindakan yang Anda ambil itu kurang benar, kurang tepat. Karena ada undang-undang yang disakiti, yang dibully, yang difitnah, dia yang diperbolehkan melaporkannya secara pribadi, bukan diwakilkan oleh para relawan. Demikian, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga apa yang kita upload di media massa kita, apa yang kita upload di medsos-medsos yang kita miliki ini mencerminkan kita sebagai intelektualisme dan juga bisa membawa kita kepada suatu kemajuan berbudaya. Bagaimanapun, saling menghormati, saling menghargai, itu merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Kita tetap berdemokrasi, kita boleh tetap berdemokrasi, tetapi demokrasi kita adalah tetap demokrasi yang Indonesianism. Bukan 100% demokrasi seperti Amerika, bukan demokrasi 100% seperti Eropa, tapi kita demokrasi Indonesia, demokrasi yang tetap menjaga sopan santun dan di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah diresmikan, dan kita harus berpatokan kepada itu semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you for watching.